Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Pulau W bagian kedua, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait tugas design thinking mengenai empathy maps hasil dari wawancara dan diskusi yang telah kami lakukan. Kami mengangkat tema mengapa aku merasa sepi di masa pandemi. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Ada Mas Yura, ada saya sendiri Meliana, ada Mulyadi, Palupi, serta Zulfa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sekarang kita akan membahas terkait latar belakang yang menjadi dasar kami mengambil topik ini. Sejak tahun 2020, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terjangkit wabah virus COVID-19. Ini yang membuat individu yang terinfeksi mengalami gangguan pada kesehatan dengan gejala fisik yang signifikan. Nah, wabah COVID-19 ternyata bukan hanya menyerang kesehatan individu secara fisik, tetapi juga menyerang individu melalui kesehatan mentalnya. Dan ini menimbulkan perasaan pasien atau individu yang tidak terjangkit itu timbul rasa cemas berlebihan, depresi, dan juga perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak tertentu telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan membuat kebijakan social distancing, dan luarannya adalah work from home dan juga study from home. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika ada suatu kebijakan baru, tentunya ini akan mengalami pro dan kontra. Ini merupakan wujud dari adaptasi kebijakan tersebut. Nah, kebijakan tersebut tentunya berdampak pada seluruh lini lapisan masyarakat. Di antaranya adalah mereka yang berada di usia dewasa awal. Nah, salah satu dampak dari kebijakan menjaga jarak ini adalah komunikasi antar individu yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan menggunakan media handphone dan juga menggunakan sosial media gitu untuk saling mengeratkan komunikasi, menjalin komunikasi dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi tidak sedikit individu yang merasakan kualitas komunikasi dalam hal ini adalah konsep pertemanan dinilai oleh sebagian individu itu memiliki kualitas yang cenderung rendah dan mengakibatkan munculnya perasaan sedih karena kesepian. Untuk melakukan validasi terkait pernyataan tersebut, maka kami melakukan proses wawancara untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Apakah hipotesis ini benar adanya atau tidak dengan menggunakan empty map yang ada. Nah, fokus wawancara kami adalah mahasiswa yang berada di rentang usia 20 hingga 24 tahun yang mengalami atau merasakan kesepian gitu. Nah, topik yang kami angkat berfokus pada disiplin ilmu psikologi, sehingga daftar pertanyaan yang dibuat berusaha disesuaikan atau menyesuaikan aspek-aspek psikologis yang hendak ditinjau. Dan berikut adalah daftar pertanyaan umum yang telah kami susun seperti kayak bagaimana perasaan kamu selama pandemi ini, bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari sebelum dan saat pandemi seperti saat ini, bagaimana komunikasi dengan teman kamu selama pandemi, dan apakah kamu merasa ada yang berbeda dari temanmu selama pandemi ini, dan mengapa demikian. Kami berharap dari 4 pertanyaan ini akan memperlihatkan kepada kami aspek-aspek psikologis tersebut. Dan selanjutnya adalah memilih narasumber kami. Jadi kami memilih 5 narasumber, dan berikut adalah penjabaran dari hasil wawancara menggunakan empty map. Baiklah, di sini kami akan memaparkan empty map dari narasumber-narasumber kami. Yang pertama yaitu narasumber berinisial T, perempuan berusia 20 tahun. Nah, di sini narasumber tersebut mengatakan bahwasanya ketika pandemi ini tidak ada yang berbeda hubungan antara dia dengan teman-temannya. Jadi sebelum pandemi dan sesudah pandemi dia tetap berhubungan dengan baik dengan teman-temannya. Kemudian yang dia pikirkan selama pandemi ini dia mengalami suatu permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Kemudian apa yang dilakukan selama pandemi ini untuk tetap berkomunikasi dengan teman-temannya, dia menggunakan komunikasi lewat media digital seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meeting.
Dan yang terakhir yang dia rasakan selama pandemi ini, tentu dia merasa jenuh, capek, dan bingung karena merasa banyak sekali keterbatasan yang bisa dia lakukan, baik itu di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Objek yang kedua yaitu berinisial Y yang merupakan perempuan 22 tahun. Ia mengatakan bahwa tidak ada permasalahan rumah yang ia alami, namun dia berpikir bahwa kurangnya komunikasi dan pertemuan secara langsung memicu untuk merasa agak jauh secara tidak langsung, terkecuali kalau di chat sosial media seperti chat WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya, tapi itu untuk chat yang dibalas, untuk aktif yang dibalas oleh lawannya. Lalu yang ia lakukan kadangkala untuk komunikasi agak kurang seintens ketika sebelum pandemi. Maka seringkali ia harus mengejar-ngejar untuk bisa mengobrol lebih dulu. Maka dari itu, ia jika tidak melakukan hal tersebut, maka ia merasa ketinggalan dari biasanya. Lalu yang terakhir merupakan feel, yaitu apa yang ia rasakan. Yang ia rasakan adalah perasaan positif dan negatif. Contoh perasaan positif yang pertama adalah ia lebih memiliki waktu untuk sendiri, yaitu untuk me time misalnya. Lalu untuk mengikuti kegiatan kursus online yang di luar dari kuliah online. Lalu kegiatan perasaan negatif yang selanjutnya yaitu ia merasa waktunya lebih terbuang karena dia memiliki banyak waktu di rumah dibanding untuk di kampus atau kegiatan aktif lainnya. Maka ia memiliki kegiatan unfaedah seperti nonton film atau scroll sosial media seperti itu. Oke, untuk subjek yang ketiga ini berinisial A, laki-laki berumur 22 tahun. Dan di sini dia mengatakan bahwa permasalahan sama aja, tapi di saat pandemi ini pernah mengalami masa-masa stres yang lebih parah dibandingkan pandemi sebelumnya. Terus dia juga berpikir bahwa komunikasi dengan teman masih lancar, walaupun sebenarnya menjadi lebih renggang dibandingkan sebelum pandemi, karena sering bertemu dan selama pandemi ini jarang bertemu. Terus dia itu berkomunikasi lewat sosial media, dan yang dia rasakan adalah selama pandemi ini dia sering mengalami kebosanan karena dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Subjek keempat, seorang perempuan berusia 21 tahun, ia mengatakan ada sifat baru yang muncul menjadi lebih dewasa dan terbuka bersama inner cycle atau orang-orang terdekatnya, tapi menjadi individualisme bersama teman kuliahnya. Kemudian ia berpikir bahwa ia menjadi lebih baik dan lebih dewasa bersama orang-orang terdekat, namun tidak pernah berkomunikasi bersama teman kampusnya dan cenderung merasa tertinggal, tidak kenal, dan juga panik. Karena yang ia lakukan adalah berkomunikasi lewat media sosial. Dia merasa pada awal pandemi ini merasa tenang, tapi lama-kelamaan pribadinya menjadi berubah, menjadi takut bertemu orang baru, malu untuk berbicara di hadapan banyak orang, serta lebih nyaman berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Ya, di belakang saya merupakan empathy map dari data keseluruhan narasumber yang kami peroleh. Yang pertama ada say, yang kedua ada think, apa yang mereka pikirkan, yang ketiga ada do dan feel. Yang pertama ada say. Say di sini mereka mengatakan ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak ada permasalahan di rumah dan tidak ada suatu hal yang berbeda dari sebelum pandemi. Lalu ada yang mengatakan juga bahwa ada stres lebih parah dari sebelum pandemi, ada hal yang berbeda, perubahan dari sikap keluarga maupun teman dan situasi baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Lalu yang kedua ada think. Think di sini itu dia berpikir bahwa kurang komunikasi dan pertemuan secara langsung. Perekonomian keluarga menjadi naik dan turun secara drastis, lalu komunikasi lancar namun lebih renggang, inner circle menjadi lebih baik, lalu ada yang mengatakan juga bahwa perubahan terjadi pada teman-teman. Yang ketiga ada do, jadi di sini ada do, yaitu komunikasi yang kurang intens, merasa tertinggal dari teman lain, komunikasi lebih banyak di media digital atau sosial media. Di sini banyak yang mengatakan bahwa terdapat komunikasi lebih banyak pada media digital atau sosial media, tetapi ada juga yang bilang bahwa tetap terdapat tatap muka. Ya. Yang terakhir ada feel.
Phil di sini yaitu dia sering merasakan bahwa waktu sendiri lebih banyak seperti me time untuk kursus online dan untuk kegiatan pribadi hal lainnya. Lalu belajar kurang maksimal, waktu senggang lebih banyak dipakai untuk kegiatan yang tidak berfaedah. Lalu kesepian berlebih, jenuh, capek, bingung karena banyak keterbatasan. Yang terakhir ada bosan karena pandemi di sini menganjurkan untuk di rumah saja. Seperti itu kesimpulan yang dapat kami peroleh. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok 19B Pulau W untuk hasil laporan wawancara tahap 2 pada mata kuliah Design Thinking. Terima kasih atas perhatiannya.